Shalom ibu-ibu, kaum wanita terberkati. Puji Tuhan, kembali kita boleh berjumpa di dalam persekutuan kaum wanita secara online. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat segala dukungan doa ibu-ibu bagi keluarga kami, sehingga pada saat sore hari ini kembali saya secara pribadi dapat melayani pekerjaan Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari ibu-ibu, kita mau buka ibadah persekutuan kaum wanita pada saat sore hari ini. Selamat menikmati, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar ibu-ibu? Masih diberkati Tuhan? Masih bersuka cita? Biarlah pada sore hari ini sama-sama kita mau nyiapkan hati, pikiran, apa yang ada pada diri kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Masalah boleh besar, apapun yang terjadi di dunia ini boleh terjadi, tetapi kita hendaklah selalu berada di dalam anugerah dan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Lingkupi Tuhan kami dengan sayap-Mu, biarlah kami selalu berada di dalam anugerah dan kemuliaan-Mu. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini, sama-sama kita mau nyiapkan hati kita untuk satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, amin. Dengan sayap
sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan, kita mau terus memuji-muji, mengeluh-ngeluhkan nama Tuhan. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama mau katakan, Tuhan, Engkaulah adalah kekuatan dan penghiburan buat kami. Amin. Biarlah Tuhan ya mau rindu kita untuk selalu berada di dalam anugerah dan kemuliaan-Nya. Amin. Amin. Karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur bagi saya dan saudara. Hanya padamu
tiba saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan isi dengan benih-benih firman Tuhan. Marilah sama-sama kita naikkan pujian. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kita mau percaya bahwa janji-janji Tuhan tidak pernah terlambat untuk saya dan saudara. Amin. Ya. Yang selalu setia
ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus, pada saat sore hari ini bersama-sama kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, saya harap kita semua kaum wanita Allah tetap terpelihara kehidupan kerohanian kita. Buktinya pada saat sore hari ini kita masih tetap dalam perlindungan dan anugerahnya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu menyimak kebenaran firman Tuhan selama ibadah online kita, bukan secara kebetulan. Di masa pandemik ini, Allah selalu memelihara kehidupan kerohanian kita. Allah begitu care terhadap kehidupan kerohanian para wanita GBPS Pondok Daud. Kalau ibu-ibu menyimak, 3 minggu yang lalu, Ibu Gembala sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang rahasia berkat doa Bapa kami. Nah, ibu-ibu masih ingat? Kita imani, kita yakini, dimanapun kita berada, apapun kegiatan dan aktivitas kita, di dalam rahasia doa Bapa kami, Allah Maha Hadir. Berkat Tuhan pun selalu hadir. Amin ibu-ibu. Dan demikian juga 2 minggu yang lalu, kita juga diajar oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita selalu bersyukur senantiasa dalam keadaan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Dan ayo, minggu yang lalu Ibu Gembala sudah mengajak kita bersama-sama untuk kita tetap bertekun di dalam doa, untuk tidak jemu-jemu di dalam kita berdoa. Karena di dalam doa itu ada kuasa, di dalam doa itu ada kekuatan. Amin, firman Tuhan yang selama ini boleh menjadi rema, kekuatan khusus bagi setiap kehidupan kita. Nah, sore hari ini firman Tuhan kita ambil dari Lukas pasal yang kelima ayat pertama sampai ke-7. Judul perikopnya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Ibu-ibu bisa membuka Alkitabnya dan siapkan catatannya. Karena dengan catatan ibu-ibu, ibu-ibu akan menuliskan rema-rema khusus yang ibu-ibu bisa tangkap. Ketika Tuhan berkata, Tuhan juga nanti akan berbicara secara khusus kepada ibu-ibu. Biar setiap rema kebenaran firman Tuhan yang kita terima itu bisa menghidupi, menuntun kehidupan kerohanian kita untuk kita senantiasa hidup di dalam perkenanan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka bersama-sama Lukas pasal kelima, mulai dari ayat pertama. Perikopnya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya,
mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Ibu-ibu, pada dasarnya setiap kita, umat manusia, membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Jelas di sini dikatakan di ayat yang pertama, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Jadi setiap kita, semua manusia membutuhkan firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita. Tapi memang sih ada beberapa manusia yang sudah siap kehidupan kerohaniannya dibangun oleh firman Tuhan. Tapi ada juga beberapa umat manusia yang masih cuek, angkuh hati, tidak mau mendengar firman Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, bagi kita kaum wanita yang terberkati pada saat sore hari ini, ya, berbahagialah kita yang mau mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Nah, jadi intinya setiap kita umat manusia membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Tapi ingat, Tuhan Yesus itu tidak hanya memperhatikan kehidupan kerohanian umat-umatnya, tapi Tuhan Yesus itu juga memperhatikan kehidupan jasmani, kehidupan jiwani. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia, Tuhan Yesus siap sedia memenuhi, mencukupinya. Nah, ibu-ibu, jadi di ayat pertama ini jelas sekali bahwa banyak orang menanti-nantikan firman Tuhan. Ya. Banyak orang menantikan kehadiran Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan, supaya mereka semua mengetahui rancangan dan rencana Allah. Dan perkenanan yang dari Tuhan itu turun atas kehidupan umat manusia. Nah, kita lihat selanjutnya di ayat yang kedua. Tuhan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Loh, mengapa para nelayan ini turun dari perahunya? Mengapa mereka membasuh jalannya? Karena jelas sekali di ayat kelima dikatakan bahwa mereka sudah menebar jala sepanjang malam-malam. Mereka bekerja keras, berusaha keras, tapi tidak seekor ikan pun mereka tangkap. Akhirnya mereka kembali ke pantai dengan lelah. Mereka turun dari perahu dan membasuh jalannya. Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Dan Tuhan Yesus dikatakan di ayat ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya siapa ibu-ibu? Simon Petrus. Nah, kemudian Tuhan Yesus menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Kemudian Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, suasana turun dari perahu, situasi, kondisi ketika para nelayan membasuh jala itu hampir sama, identik dengan kondisi kita saat ini di masa pandemi corona ini. Saya banyak mendengar
kesaksian dari ibu-ibu, keluarganya, dalam pekerjaannya, mereka mengalami istilah lockdown. Mereka mengalami penurunan di dalam pendapatan. Usaha mereka harus berhenti. Penghasilan mereka juga mengalami dampaknya, yaitu mengalami krisis ekonomi. Tapi sungguh luar biasa di masa pandemik ini, sebagaimana Simon, perahunya dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengajar kebenaran firman Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya perahu-perahu rumah tangga ibu-ibu mengizinkan kehadiran Yesus untuk tinggal di rumah tangga ibu-ibu semua. Ibu-ibu memiliki mesbah doa, entah itu secara pribadi maupun bersama keluarga. Nah, ibu-ibu masih ingat kekuatan doa. Tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap beriman. Izinkan perahu rumah tangga ibu-ibu diisi, dimasuki, dinaiki oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hendak mengajar banyak hal-hal ilahi yang di luar dari apa yang kita pikirkan. Ingat bahwa Tuhan Yesus itu care. Tuhan Yesus itu perhatian. Bukan hanya masalah rohani, tapi Tuhan Yesus dikatakan di ayat yang kelima juga sangat peduli, sangat perhatian kepada pekerjaan para nelayan itu. Buktinya Tuhan Yesus memerintahkan mereka, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus selesai berkata-kata, ya, setelah Tuhan Yesus di ayat keempat, setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ini sama artinya bahwa Tuhan Yesus itu care. Tuhan Yesus itu peduli dengan pekerjaan, dengan rumah tangga kita semua. Tuhan Yesus mau beracara, Tuhan Yesus mau berperkara di dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin, ibu-ibu. Nah, oleh sebab itu, ya, masa pandemik ini jangan panik, jangan khawatir. Walaupun usaha kita seolah-olah lockdown, ya, pekerjaan kita di lockdown, kesaksian yang luar biasa boleh saya dengar, Tuhan ternyata masih bisa membuka perahu-perahu baru. Tuhan bisa memakai perahu-perahu yang baru, jala-jala yang baru untuk memberkati rumah tangga ini yang mengalami lockdown dalam pekerjaannya. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu, mari terus tetap sebagaimana judul firman Tuhan pada saat sore hari ini. Tetap percaya, berdoa, dan beriman kepada Tuhan Yesus. Jangan jemu-jemu, ya, untuk kita tetap taat dan setia sebagaimana Petrus tadi, ya, sebagaimana Simon Petrus tadi. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, dikatakan di ayat kelima bagian B, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah sedikit ikan? Tidak. Tapi dikatakan sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada yang lainnya supaya mereka datang membantunya. Dan ketika mereka itu datang, mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, ibu-ibu, masa pandemik ini, masa lockdown ini, biarlah
Sebagaimana tadi saya katakan, perahu rumah tangga ibu-ibu tetap undang Tuhan Yesus. Buat mezbah doa, buat mezbah persekutuan, ya. Imani, yakini Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah keluarga kita. Karena ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus hadir, ya, kita akan mendengar suaranya secara pribadi. Kemudian kita akan merasakan, mengalami penyertaan Tuhan itu secara nyata kalau kita mau mengundang Tuhan Yesus. Dan selanjutnya, kalau kita memiliki fellowship, persekutuan yang indah dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan panggilannya yang mulia atas kehidupan kita. Dan kita akan menemukan panggilannya yang sebenarnya atas hidup kita ini. Artinya sebagaimana tadi, bahwa perahunya Simon itu tidak bisa menarik jala yang begitu banyak. Simon mengajak perahu yang lain untuk datang, untuk diisi oleh hasil tangkapannya. Tetap percaya, berdoa, dan beriman. Perahu rumah tangga ibu-ibu, ketika ibu-ibu taat akan kebenaran firman Tuhan, mujizat itu akan terjadi. Jala yang sama, yang tadinya tidak dapat satu ekor pun, akan mendapat ikan dalam jumlah yang besar, sampai jala itu hampir koyak. 2 perahu hampir tenggelam karena mujizat Tuhan terjadi. Jika ibu-ibu menghadirkan Tuhan Yesus tetap ada di dalam rumah tangga ibu-ibu, percaya, tetap berdoa, tetap beriman, ibu-ibu akan menjadi kesaksian, bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi gereja, bagi sesama. Bahkan usaha ibu-ibu, usaha keluarga ibu-ibu boleh menjadi berkat bagi masyarakat, bagi orang lain. Satu hal, tetap percaya, tetap berdoa, tetap beriman, izinkan Yesus hadir di rumah tangga ibu-ibu masing-masing. Panggilan yang sejati, panggilan ilahi yang luar biasa. Jiwa-jiwa akan datang kepada ibu-ibu, akan mendengar banyak kesaksian. Karena itu nama Tuhan dipermuliakan. Mari ibu-ibu, ini renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat sore hari ini. Sekali lagi, melalui kebenaran firman Tuhan di Lukas pasal 5 ayat 1-7 ini, penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita mau tetap mempercayai Tuhan, tetap berdoa, dan tetap beriman kepada Dia. Mujizat Tuhan masih ada. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang memberikan kekuatan di tengah-tengah keadaan pandemi corona ini, di mana di dalam Tuhan ada pengharapan yang luar biasa. Ada jalan keluar, pertolongan Tuhan yang akan diberikan kepada setiap kita kalau kita mau berharap kepada Tuhan, kalau kita mau dengar-dengaran kepada nasihat firman Tuhan seperti yang telah kita dengar petang yang indah ini. Itu sebabnya marilah kita terus bersekutu bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh para murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka datang tujuannya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan saat itu kita melihat bagaimana melalui ketaatan murid-muridnya akan perintah Tuhan, akhirnya mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Dan kita tahu sebelumnya para murid-murid itu mereka sudah berupaya
berusaha dengan susah payah, mereka semalam-malaman telah mencari ikan, tetapi hasilnya nihil, hasilnya kosong. Tapi saat mereka mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, mereka menebarkan jala mereka dan hasilnya luar biasa ya. Mereka mendapatkan banyak tangkapan ikan, dan bahkan perahu daripada Simon Petrus ini tidak cukup, dan akhirnya memanggil perahu yang lain untuk diisi oleh ikan-ikan, dan dikatakan bahwa perahu itu juga hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita melihat bagaimana cara kerja daripada Allah untuk menolong kita sekalian. Baginya tidak ada yang mustahil. Sekalipun mungkin keadaan kita ya bagaikan di lockdown, pekerjaan mungkin mengalami sedikit kendala, tetapi bersyukur di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan yang ajaib yang akan diberikan oleh Tuhan, sehingga lewat kehidupan Petrus dan teman-temannya mereka boleh menjadi kesaksian. Demikian juga akan terjadi buat kita sekalian. Kita pasti akan menjadi kesaksian bagi banyak jiwa-jiwa. Inilah panggilan gereja, inilah panggilan umat di mana kita diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita akan akhiri persekutuan kaum wanita ini dengan doa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau terus beracara di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang datang kepada kami. Kiranya firman Tuhan dapat memberikan kekuatan buat kami. Firman Tuhan dapat membangkitkan pengharapan bagi kami, sehingga sebagai anak-anak-Mu kami tetap berharap, kami tetap berdoa, kami tetap beriman kepadamu ya Tuhan, karena kami yakin di dalam Engkau ada jawaban untuk setiap masalah-masalah persoalan kami. Engkau memberikan telinga yang peka kepada kami, Engkau memberikan hati yang menurut kepada kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami boleh kami imani, kami percayai, kami lakukan di dalam hidup kami. Dan kami yakin percaya sebagaimana Petrus dan teman-temannya ketika mereka mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka mereka melihat hasil yang luar biasa. Mereka melihat mujizat yang luar biasa, melihat mujizat yang besar. Oh, terima kasih Bapa di sorga, kami yakin percaya kehidupan kami juga pasti akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa, dengan berkat-berkat yang tidak kami duga sebelumnya ya Tuhan. Itu yang akan Tuhan berikan kepada kami, sehingga hidup kami diberkati dan kami menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Engkau memberkati setiap kaum wanita yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Apa yang menjadi harapan-harapan mereka, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, kiranya Engkau menolong ya Bapa, sebagaimana Engkau menolong keberadaan Petrus dan teman-temannya. Kami yakin juga Tuhan akan menolong setiap kami kaum wanita, baik kami yang sudah hadir di hadapan-Mu saat ini, demikian juga dengan kaum wanita yang tidak sempat bersekutu dengan kami ya Tuhan. Mereka yang ada di dalam rumah tangga mereka ya Bapa, Engkau jangkau mereka dengan kasih-Mu, Engkau jangkau mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami sama-sama melihat akan pertolongan Tuhan. Kami sama-sama mengalami kuasa kedahsyatan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin Tuhan sudah mendengar doa kami. Karena itu ya Tuhan, curahkan berkat-Mu kepada setiap kami kaum wanita ya Bapa. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati rumah tangga anak-anak-Mu, berkati kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga dengan ini kami diberkati untuk menjadi berkat. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri persekutuan kaum wanita ini. Haleluya. Amin.